Oke, selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan, menjelaskan terkait dengan video tugas yang sudah kami buat terkait dengan program website aksesoris dan juga toko komputer yang bernama Digital Hub Komputer. Perkenalkan dulu, saya Muhammad Revan Fatri, NIM 250103 126 dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dapangsa. Dan teman saya, Nama saya Dava Ramadzaki, NIM saya 2501031117 dari S1 Teknik Informatika. Untuk video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 1 yang diampu oleh Bapak Mutarom SE SCOM MCOM. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, nanti untuk Mas Dava sendiri akan membuat kode HTML dan juga CSS-nya, dan untuk JavaScript dan logic di belakangnya yang membuat adalah saya, Muhammad Revan Fatri. Untuk lengkapnya, mari kita cek secara lengkap dengan teknis nanti mengcoding sendiri-sendiri seperti itu. Terima kasih. Ya, selamat siang. Saya Dava Ramadzaki. Di sini saya akan mendemokan hasil websitenya, yaitu website toko komputer dan aksesoris. Kita mulai saja. Di sini ada halaman home-nya. Di sini ada navbarnya. Lihat kategori, fitur, spesial, login. Di sini ada kategorinya, kategori gaming, workstation, aksesoris, dan komponen PC. Dan di sini ada produk-produknya. Ini hasilnya. Lalu bagaimana cara kita belanjanya? Yaitu pertama-tama kita add to cart. Ini, misal ini, to cart monitor ini kita, nah lalu kita nggak bisa belanja nih, kita harus login dahulu. Kita login. Nah, di sini ada halaman loginnya. Kalau teman-teman kita tidak punya akun, kita harus membuat akunnya dahulu. Kita semisal ini halaman registernya, kita semisal Dava 1, ya, full name-nya nama sendiri, emailnya dava1@gmail.com, passwordnya minimal 8 ya, Dava 1234, ulangi lagi, Dava 1234, create account. Oh, nah itu berarti emailnya sudah terdaftar. Kita coba 2, registrasi berhasil. Nah, di sini masukkan emailnya dava12@gmail.com. Lalu passwordnya, semisal kita salah memasukkan password ya. Kalau kita salah memasukkan password, akan menampilkan error login, gagal email atau password salah. Percobaannya hanya maksimal 3 kali. Jadi kalau 3 kali gagal, harus menunggu. Ya, harus menunggu kita yang masukkan password yang benar. Dava 1, 2, 3, 4. Ini login berhasil. Di sini halaman dashboardnya seperti ini, upgrade ekosistem versionmu. Ini ada promonya. Misal sini, ini kabarnya juga ada di sini. Misal kita coba ini aksesoris, kita beli mouse 2,4 juta ya. Lalu kita lihat keranjang. Nah, di sini halaman keranjang belanja ini. Kita coba tambahkan ini keyboard satu saja. Keranjang. Di sini ada proses pembayaran, isi formulirnya, Dava Rahmadzaki, nomor telepon yang benar, untuk hasil ini dicoba saja. Alamat jalan, jalan 907 RT 06 RW 19 JS Surakarta. Nomor kode pasnya juga 8 57127. Catatannya ini kita pesan spesial seperti catatan titip di pos satpam, atau bisa juga rumah orange. Jadi catnya warna orange. Oke. Sini total belanjanya. Kita pilih COD. Selesai pemesanan, konfirmasi COD, buat pesanan, masih dibuat, dan riwayat pesanannya. Kita menunggu. Coba kita beli ini lagi, berat keranjang, Dava
Kita beli lagi ini keyboardnya. Kita semisal dalam pinjam saja ring jalan model sama CPS ini rumah tab. Oh ya, kita coba QR ya, kiris. Coba kita metode pembayaran kiris, maka akan muncul QR code-nya. Kita harus membayar dulu ya teman-teman. Kalau tidak bayar nanti rugi. Lalu kita semisal sudah membayar QR-nya, kita klik saja saya sudah membayar. Nah, di sini ada satu keyboardnya. Kalau coba kita pakai transfer bank ya. Berapa? Angkat nomor telepon. Oke, jalan. Yang jadi jalan. Mencoba checklist. Itu berapa? Nah, kita coba saja tadi pembayaran tadi transfer bank. Kita klik saja. Nah, di sini ada transfer bank ke BRI. Silakan transfer 25 juta ke bank ini ya teman-teman. Kalau sudah membayar, saya sudah transaksi. Ketik oke. Itu saja. Kalau kita kembali ke toko, sekian dari saya. Ini demo user ya teman-teman. Kita lanjut ke demo admin. Nah, cara menambahkan barang seperti monitor dan keyboard dan mouse-nya juga ini. Di RAM ini juga kita dapatkan di Digital Hub Admin. Ya, kita log out dahulu. Di sini harus login adminnya dahulu. Caranya, yang pertama kita ketik admin. Kita nah, kita ketikkan admin digitalhub.com. Lalu passwordnya itu admin123. Kita coba sini, berhasil sistem admin. Nah, di sini ada total current produk, yaitu produk yang sudah kita tambahkan. Ini total user yang sudah ada yang masuk. Dan ini proses order, berarti ada 6 orderan yang masuk. Ini ada manage produk ini ada manage order. Ini orderan yang tadi yang kita buat. Coba kita add new produk dulu untuk menambahkan produk. Misal kita mouse gaming. Brandnya Contact, misal Contact Ultimate Gaming atau balinya. Dan kita semisal satu mouse gaming itu satu juta, 100.000 saja, 1, 2, 4, 5. Initial inventory stock kita masukkan semisal 99 karena stoknya terbatas. Nah, cara untuk menambahkan gambar ini teman-teman, kita harus ke websitenya dulu, yaitu website unplus.com. Kita coba ke websitenya dulu. Nah, sini kita ke unplus.com. Kita cari saja mouse contact. Nah, sini muncul kontaknya, kita klik kanan, kita copy email address. Kita lanjut ke di sini. Coba kita copy paste yang tadi. Lalu coba kita buat deskripsinya seperti mouse gaming. Mouse gaming. Nah, di sini ada ya. Ada barang yang kita tambahkan tadi. Lalu ini orderan. Kita bisa mengubah statusnya yang tadi menunggu menjadi diproses dulu. Nah, notifikasi, lalu kita proses sudah dikirim. Nah, akan notifikasinya dan selesai. Itu saja. Nah, coba kita cek di tadi ya teman-teman. Karena kita sudah menambahkan mouse gaming, kan kayak ini. Coba kita cek di halaman user tadi. Tadi usernya Dava 12 gmail.com. Lalu Dava 1234. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Ada teman-teman Ultimate Gaming, mouse gaming. Kontak tadi. Ya, ini brandnya kontak. Ini detailnya, ulasan profil juga. Misal kita sudah menerima pesanannya, kita coba ketik ulasannya. Berarti ini mouse sangat bagus. Grip kan muncul di sini ya di bawahnya. Ya, misal ini juga. Ini ada deskripsinya. Ini juga ada deskripsi stok sisanya. Ini juga ada. Ini ada. Ini kalau di
Ini kategorinya workstation, ini gaming ada, aksesoris gak ada, komponennya juga ada. Misal tes pencarian mouse, nah langsung keluar mouse gaming. Oke, monitor. Nah, tadi kan itu bukan monitor, tapi keyboard. Keyboard. Nah, ini tergantung judul ya, tergantung judul ini. Ada keyboard, jadi kan muncul keyboard. Coba kita lihat riwayat pesannya. Selesai tinggal. Jadi ini ya, bagus. Ya, kita tambah keranjang. Keranjang kita pesan 10 mas gaming. 10, 12, 08. Oke, jalan. Jalan. Mau coba. Sudah 57127. Contohnya rumah tingkat 2. Nah, gitu. Saya di kiri, klik pesanan jadi sini. Oke. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lengkap dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rahmadzaki. Saya dari SI Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat HTML dan CSS-nya terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita akan pertama-tama kita membuka Visual Studio Code-nya dahulu, lalu kita membuat folder. Terserah kalau membuat foldernya di mana saja. New folder, kita beri nama digital komputer. Nah, digital komputer. Setelah itu kita membuat file HTML dulu. Pertama-tama index HTML. Nah, yang kedua itu login HTML dan register HTML juga. Register HTML ya. Login register HTML. Lalu kita ke index dulu. Kita buat codingannya. Sini tulis saja digital komputer. Di body kita tambahkan header. Header. Tapi juga kelas untuk headernya. Kelasnya navbar. Div. Kelas. Nav. Container. Di sini nav container kita pakai array. Kita beri dulu. Kita beri kelas juga. Kita logonya kelas nav. Digital. Setelah itu kita nav reverse plus nav untuk nav. Nah, ini untuk menunya. Menunya berupa href ya teman-teman. Tadi karena di dalam websitenya kita pakai kategori, kita tambahkan kategori garis plus navlink. Kita juga pakai garis Ctrl C, Ctrl V, lagi kategori untuk produknya produk, tulisan produk itu produk JPS plus navlink juga. Ini tidak ada promo tanpa produk untuk spesial promo nah di nav kita nav action juga if sacrifice cost nav action perpanjangan action ini login HTML kita taruh sini, kita beri kelas juga pas
kelas button, tambah lagi button, naikkan terus sendiri, kita tambahkan ID, ID-nya button. Ini untuk bagian header yang dahulu. Special kategori, ya benar, kita lanjut. Tambahkan section, section container, ini untuk ID kategori, kategori ID, oke. Tambahkan class section level, tambahkan div video, kita tambahkan tiga class, ini untuk paragrafnya ini pindokan H2 di kelas tempokan juga tempat tempokan patch backgroundnya dark hitam, pindokan ini yang akses orange, ini kategorinya pindokan kategori kan background orange, copy kita paste kita taruh sini, kita workstation dulu box
even study. Kita pakai langsung itu tidak text method lupa text text unit. Nah, ini ya udah premium masuk kita itu title-nya ini untuk barang-barangnya via untuk if atau create ID di Google ya. Bisa buka terus outputnya sudah akan kita karena sudah hide kita buka if pas terkolom terus filter oh sudah bisa filter ini untuk hidupnya kelas header kreasi mas yang itu kita isi mas this kayak juga pakai di terus akhirnya agar terus selalu kita kasih kelas link ini untuk linknya sudah di sini kita kategori super areas kategori yes oke kita coba sih untuk
akarnya login ya, login PNL ya. Terus di bawah sini tambah juga navigasi ini email, kita filter list, kita itu kita hapus ini. Harus main hapus ini di dalam sini juga. Ini untuk emailnya, kalian tulis saja mail to dua semisal info gmail.com ini untuk tambah saja email di digital. Nah, tambah juga email.com, kita tambahkan kode juga masuk tadi kita copy info di email.com, copy kita kasih sama email untuk dosen juga mas mau kita masuk tadi kita copy kita kasih ya. Kita tambahkan lagi tambah sini divnya sampai sini. Ini fotokopi email sudah, berarti media sosial juga media sosial. Karena media sosial bisa berupa apa saja teman-teman, kita bisa yang penting ya media sosial saya kayak Instagram atau di Facebook, tambah lagi juga LinkedIn juga bisa. Ya bisa saja footer. Waduh, kita belum menambahkan footer teman-teman, tambahkan footer dulu. Mana ya digital, oh di sini tambah footer, jangan lupa di footernya di sini. Pas footernya keras footer. Juga pas footer jadi ini bisa tambahkan di sini itu digital tadi, tambahkan P dibagi ini untuk posisinya 16 pixel, marginnya 16 pixel maksudnya. Lalu tulisan kasih yang strong
kita tambahkan warnanya juga color. Oh iya, boleh nih, kris color. Nah, terus yang lebih ya. Tambahkan ini div itu. Pastikan divnya ketutup semua ya. Tutup, ini tutup juga pas. Halaman indeks sudah bisa. Selanjutnya kita login. Halaman login kita lanjut ke login HTML ya teman-teman. Kita pasang dulu title-nya. Oke, kita root komputer login ya. Kita tambahkan ini juga ring bell icon untuk tampilan font yang lebih bagus. Sama ini juga ditambahkan ke heading juga. Ring bell icon untuk penambahan icon-iconnya juga untuk biar lebih bagus ya teman. Nah, ke bodinya itu body plus sampai plus atau sampai out page ya. Page kalau adalah out page. Nah, ini untuk bodinya. Lalu kita tambahkan out container. Kita copy paste saja. Di sini kita out container, di flashnya banner part, di headernya itu header juga. Headernya di sini ada index untuk ke halaman index ya yang digital hook. Kalau mencet logo digital hooknya maka akan ke index.html. Dan ini untuk loginnya, login email dan password. Terus ada button submit juga. Lalu kita lanjut ke register. Register juga sama. Yang kita lakukan itu kita perlu copy ini dulu, copy. Nah, langsung jadi. Register ya. Register itu sama saja seperti login. Kita ini juga pakai kelas coding kelas kita pakai page. Nah, teman ini untuk halaman register ya teman. Jadi register itu ada pertama kita harus mendaftarkan full name-nya dulu, ini full name. Misal ini untuk types, ini untuk semisal itulah
yang untuk abu-abunya pengisiannya. Lalu ke Outlook untuk email, pengisian email. Lalu setelah pengisian email, pengisian password. Ini untuk pengisian password dan ini confirm password, berarti passwordnya diisi 2 kali. Lalu kita tambahkan button di ini ya. Jangan lupa kita tutup home ya. Kita tambahkan footer di, nah untuk di button. Nah, ya, biar rapi. Untuk halaman register sudah selesai. Lalu setelah itu kita membuat bentar, membuat folder baru yang bernama aset. Folder baru CSS. Di dalam aset kita buat folder juga JS. Nah, ini di folder CSS kita buat style CSS. Lalu kita buat lagi style CSS. Lalu kita buat juga halaman dashboard CSS. Lalu setelah itu tambahkan juga detail CSS. Sekalian juga order, dengan itu nanti ada halaman order. Nanti kita tambahkan admin CSS 1 2 3 4 5 6 ya. Ya, sekarang pertama-tama kita buat dulu CSS-nya. Yang pertama out. Di out kita, nah, body ini untuk body di login dan register ya teman-teman. Body out ini out titik untuk, ya ini seperti kita lihat titik out logo ini untuk kelasnya juga banyak itu, nggak bisa di satu-satu nanti akan kepanjangan. Nah, juga untuk detailnya juga teman, detail nah sampai 200 nih. Oke, lalu halaman order kita buat juga, nah yang penting ini stylenya juga, style ini untuk tampilan website dari digital home-nya agar lebih cantik karena ada warna-warnanya seperti ini kok, warnanya bisa kuning, hitam, atau putih. Oke, sudah detail, sudah dashboard, dashboard. Nah, dashboard sudah, tahun sudah, up and down, kita tambahkan ini. Nah, di register ini ya teman. Oh, ini belum rename aset, tambahkan aset. Nah, pastikan di header yang ada di, nah, login atau di register, login index register itu ada link link style sheet untuk menyambungkan CSS-nya ya, register. Nah, dan login juga kita tambahkan login. Lalu ke indeks juga, indeks ah, di sini style out untuk indeks dan login. Selanjutnya kita buat halaman dashboard.
dashboard, di HTML. Lalu kita buat juga halaman admin, jangan lupa admin.html. Lalu produk detail, produk detail, tuh. Lalu halaman card, itu keranjang, kuning. Kartu, admin sudah, card sudah, dashboard sudah, cek kecuali kurang cek out, cek out, HTML, salah kurang ini, cek, oke, cek out sudah, produk detail sudah, indeks sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, kurang riwayat ternyata. riwayat riwayat HTML. Nah, yang pertama itu kita buat dashboardnya dulu, tampilan untuk dashboardnya. Karena alurnya itu kita register dulu, baru login, lalu ke dashboard. Indeks ini untuk tampilan awalnya. Kita buat dashboard. Kontrol, kita buat fiturnya dulu. Tadi di sini ada tinggal. Lalu kita buat roving class dashboard layout. Nah, lalu tambahkan tampilan navbar di sini. Di navbar ada link ke dashboard sendiri untuk logonya. Ya, ini card untuk lamar card, bisa riwayat dan untuk nanti ke riwayat ini juga dashboard. Lalu setelah navbar sudah selesai, kita buat mainnya dulu. Nah, sini main, dashboard, container, section, class, di class, pintu banner. Ini untuk to-do-nya. Upgrade ekosistem bercabang. Setelah itu, tambahkan section, tambahkan section lagi. Nanti min, kurang tutupnya. Ya, lalu kita buat footer ini di sini indeks. Nah, kita copy, terus oke, footer sudah jadi. Lalu kita ke halaman checkout. Checkout juga sama gitu teman. Nah, copy di sini di dashboard kita tambah checkout. Cuma ini saja yang berubah. Dashboard layout, checkout. Uploadnya kita kurangi. Uploadnya cuma dashboard dan card saja. Kembali ke Random, lalu kita tambahkan main kelasnya, dashboard container, lalu tambahkan H1 checkout personal. Lalu kita tambahkan form. Ini upload. Ya, mainnya dihapus, tambahkan form. Nah, di form ini kita tambahkan div class checkout. Ini untuk informasi pengirimnya, pengirim link dan
nama pengirim, nama penerima, lalu kita tambahkan di nomor HP, lalu tambahkan alamat lengkapnya dan kata pesanan. Kenapa YouTube, YouTube. Lalu tambahkan metode pembayaran ya, metode pembayaran. Ini opsinya itu kalau itu select ya teman. Jadi di tampilan tadi ada 3 memilih metode pembayaran, yaitu transfer bank atau virtual account, QRIS, instan atau COD, bayar di tempat. Lalu kita tambahkan ringkasan belanja. Ditambahkan ringkasan belanjanya, ini ada total harga, RP, diskon 10%, biaya pengirimannya, dan jumlah totalnya, total pembayaran. Lalu kita tambahkan button submit, ya betul, selesaikan pesanan. Oke, review. Nah, kita copy. Nah, ini footer, footer ada yang berubah. Ini sama media sosial juga sama, checkout. Ya. Ya. Lalu kalau sudah kita ke checkout, sudah ke halaman keranjang, kartu keranjang. Kalau kartu sama seperti checkout, ini kita akan tambahkan aset, dashboard untuk navigasi juga sama. As dashboard kontainer ke satu, ini judulnya keranjang belanja. Di kelas startup, ringkasan belanjanya. Di style display, ini display flex ke 8px atau margin bottom 24 pixel. Ini untuk ukurannya teman-teman. Ketik berarti 8 pixel. Input text ini ada inputnya juga. Kalau punya promo, ini juga ada buttonnya juga. Jadi ini sama checkout. Ini ada subtotal RP, diskonnya ada, dan ada juga pajaknya. Ini gratis. Misal bisa diganti juga bisa. Dan ada total keseluruhannya. Ini kosong. Ini untuk tampilan awal, belum berubah ke JS-nya. Terus button mengajukan pembayaran, footer tidak ada yang berubah. Oke. Lalu ke register produk ya, produk kita di itu tadi kita card, kontrol A, kontrol V, produk kita kontrol V. Ini untuk copy styling juga, karena di produk detail itu tidak pakai font, kita pakai ini assignment di CSS, style, detail, dashboard, style, dan ini untuk penampilan CSS ini juga. Di produk detail kita ini karena toko kita dashboard itu navigasinya coba navigasi, nah, di notifikasinya ada digital hub, ini ada button step 3-nya, ada tapaan, ada hub untuk dashboard dan di web sana. Salah, ini untuk card, ada emoticon card, dan ini no, ini untuk button logout. Lalu kita lanjut ke main.
main, kita tambahkan style gitu ya. Lalu kita hapus ke main. Nah, kita tambahkan div class bedroom, id bedroom ke dashboard bedroom yang perlu pakai. Lalu kita tambahkan div class kita layout, tambahkan di class kita image untuk gambarnya image source kosongnya aja, alt project image dan juga id-nya di image. Lalu kita tambahkan kolom untuk detail actionnya, loading dan play. Lalu kita tambahkan HR, di bawah HR tambahkan action box atau jumlah pembelian. Lalu kita tambahkan subtotal dan keranjang juga. Di grup juga. Nah, oke. Sekarang ini juga ini juga tuh ya, lanjut ke filternya nanti saja, filternya nggak berubah apa-apa. Kita tambahkan div untuk layoutnya, layout data produknya, dan tambahkan juga ulasan. Ini untuk konten deskripsi juga. Ini ini untuk konten ulasan. Jadi di div ini ada ulasan produk-produknya sama button untuk kirim ulasannya. Di review list, last review list. Lalu ini emailnya berubah sini. Kita taruh bawah kiri, paste. Lalu kita foto, potong, tutup. Udah jadi, kita copy, kita cek apakah ada yang salah. Benar, benar. Ini kayaknya nggak ada. Ada ya? Ada. Terus kita benar. Oke, untuk filternya tidak berubah. Untuk JS-nya ini detail. Nah, detail JS. Register, riwayat, sebelum login juga, dashboard, checkout, cart, dan adminnya nanti. Untuk terakhir, kita ke riwayat. Di di kita copy, tambahkan ke riwayat. Footer, kita akan mengubah main sama navbarnya. Ini sama seperti di checkout, ini akan kembali ke keranjang, kalau tidak kembali ke toko. Dan namanya kita ubah sedikit saja karena riwayat itu berfungsinya di JS. Main ditampilkan judulnya saja, ruang pesanan dan div history container plus history grid. Untuk main footer tuh tuh di riwayat karena kita pakai order JS. Lalu ke admin,
kita tambahkan ini, asetnya tambahkan ini. Tambahkan aset CSS, style order admin dan style di sini. Kalau body-nya body class admin layout admin layout ya. Nah, tambahkan type asset admin sidebar. Di sini ada admin HTML untuk admin sendiri, judulnya juga, navbarnya, navbar dashboard. Ini kelasnya sidebar, jadi akan tampilkan ke kiri. Ada dashboard stats, produk panel, sidebar link, menu produk link. Ini judul ketiganya, minus produk, order panel, menunya order link, ada pakai span, minus order. Tambahkan button logout untuk adminnya, sign up. Lalu tambahkan main, tambahkan main, tambahkan section. Section ini nanti akan menampilkan total kuransi produknya. Jadi ya, pertama itu startnya itu 0 ke total usernya, yang ini total user untuk siapa saja user yang sudah terdaftar, karena belum ada 0, dan status proses ordernya juga, status proses ordernya 0. Lalu tambahkan section kelas manajemen untuk produk inventory. Tambahkan button juga, jangan lupa untuk add new product. Tambahkan di kelas table, untuk tabelnya tambahkan seperti ini. Nah, tr, th, unit, produk, kategori, price, unit, stock, dan actionnya juga. Untuk bentuknya, tingkat, tambahkan sectionnya sama, kita copy, lalu kita copy, sama image produk, cuma ininya saja diganti, sama actionnya. Nah, info ID, tanggalnya, customer detailnya, total belanjanya, statusnya apa, dan transisi kontraknya. Produk table ini ganti di body, ganti ke order table body. Oke, lalu kita tambahkan di kelas untuk add produknya, add produk configuration. Nah, kita tambahkan ini, lalu kita tambahkan formnya ya, form ya, form produk, form inputnya hidden, form produk ID, tambahkan di kelas, lalu tambahkan labelnya, inputnya brand manufacturer, tambahkan di lagi kategori. Untuk kategori ada optionnya bisa workstation, tadi ada di sini, ultimate gaming, komponen, dan aksesoris. Tambahkan if untuk harga unitnya, tambahkan stock untuk from stocknya, initial inventory stock, tambahkan juga gambar barangnya juga ini di input URL form image kelas admin form input placeholdernya ini image unplus.com required, berarti butuh gambar. Lalu tambahkan detail juga seperti technically overview, berarti detail-detail barangnya. Lalu tambahkan button cancel sama button save-nya juga. Lalu tinggal tutup. Setelah ditutup itu teman. Di bawah div sendiri tambahkan script CS-nya. Nah, ini untuk admin CS sendiri.
riwayat sudah, register sudah, produk detailnya juga sudah, login sudah, indeks sudah, dashboard sudah, checkout sudah, cart, keranjang sudah, dan admin juga sudah. Lalu kita selanjutnya membuat file JS-nya, yaitu admin JS, lalu out untuk loginnya JS, tambahkan data barang JS, lalu detail ini untuk detail barang seperti tadi, produknya itu apa saja, kayak RAM itu berapa giga dan mereknya apa, lalu JS user untuk login user dan login admin, lalu tambahkan order JS, ya, print out data detail order JS user JS. Kita cek stylenya sudah, ordernya sudah, detail CSS-nya sudah, dashboard-nya sudah, out-nya sudah, admin sudah. Oke, cukup sekian pembuatan HTML dan CSS-nya. Apabila salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Selanjutnya akan pengisian JS-nya akan dijelaskan sama teman saya Reva. Ya, cukup sekian. Kita lanjut JS-nya. Oke, cek. Oke. Oke, tadi untuk selanjutnya kita membuat untuk logic website Digital Hub Komputer yang tadinya untuk HTML dan juga CSS-nya sudah dibuat oleh Mas Dava. Selanjutnya saya kebagian untuk membuat kode JavaScript-nya, di mana kita memainkan logic untuk melaksanakan membuat programnya seperti itu. Untuk detailnya, mari kita buat kodenya bersama-sama. Yang pertama, kita harus membuat data data.js yang nantinya digunakan untuk logic pertama. Sini data.js, yang pertama kita harus membuat inisiasi data yang berisi dummy data untuk nantinya bisa di log oleh index.html dan products seperti ini. Yang nanti pertama isinya adalah array-nya seperti ini. Harus menggunakan ini, isinya array pertama isinya id berisi seperti ini, produk. Nah, ini untuk id si barangnya. Terus kita beri namanya apa, contoh di sini Zenith, jangan lupa di private ya. Dan brandnya apa, dari brand mana, brandnya Digital Elite Hub, contohnya Digital Elite Hub seperti ini. Terus kita tambahkan data lagi berupa kategorinya, itu workstation. Jadi di website ini ada beberapa kategori, yaitu gaming, workstation, aksesoris. Untuk ini kita masukkan workstation. Kita masukkan price-nya juga, harganya price-nya 24 juta, 25 juta kembali 1000 price seperti ini. Terus kita sudah masukkan stoknya sebanyak 5 kita situ. Terus image itu menggunakan open source dari unclash.com. Terus kita masukkan juga description kita masukkan aja seperti ini contohnya. Sudah, ini data untuk
dummy data pertama, terus kita masukkan juga dummy data kedua dengan cara yang sama. Jadi tinggal diisi aja menggunakan data teman-teman. Di sini saya sedang memiliki beberapa data, tinggal di paste aja. Satu lagi, kita berikan beberapa data sampai nanti aku akan menambahkan sebanyak 6 data. Ini ya, ini untuk inisiasi dummy data sudah selesai. Yang kedua, kita inisiasi untuk local storage function-nya dengan menggunakan function ini initialize database. Kita ketik type dulu. Oke. Terus kita masukkan listnya. Yang pertama seperti ini, local storage get item. Jika local storage tidak bisa mengenerate ya, kita ambil products. Ini, dan local storage set item, kita beri function products json string by ke, kita ambil dari products ya, dan kita select ini database, ini dia insertion products data append. Ini cuma buat konsul saja dari in local storage, dan kita masukkan kondisi jika kita membelinya, tinggal kita pass keluar saja. Ini ya, oke. Selanjutnya kita membuat function untuk secure data rendering engine yang menggunakan SSH Chef dan juga dokumen object model creation. Seperti ini, kita function dulu for format currently yang berupa namanya, kita return nilainya dengan nilai baru NTL number format id/id. Ini terus stylenya style stylenya sebuah currency atau uang. Currency-nya berupa rupiah. Minimum atau minimum fraction digitnya 0. Minimum. Callback lagi format number. Yang kedua, kita render data dari tempat function untuk merender data yang sudah kita buat dummy-nya tadi. Products ini, terus cons kita buat dulu container dengan dokumen get menggunakan dokumen person get element by id, yaitu ke fitur product. Seperti ini fitur product container.
kondisi yang utama, dimana jika kontainer tidak ada, kita return mengembalikan nilainya cons products data pesan parse ke local storage get item ke produk atau ini udah. Terus kita clearkan dulu untuk loading placeholdernya, text content kemudian ini kan kita membuat inject dokumen objek model secara aman, atau kita buat produksi datanya dulu. Oke, kita buat raw function products, ini ke products posisinya start dokumen, kita buat manipulasi create element, yaitu tim element div, dan class listnya add ke info, ini arah ke CSS produk. Ini terus kita membuat wrapper untuk image-nya, kita buat sebuah variable dulu untuk menampungnya berupa image wrapper. Dokumen seperti tadi, dokumen create element berupa div, dan image wrapper class listnya add, yang kita akan panggil dari CSS lokal, yaitu product image wrapper, dan kita bikin cons img, dan dokumen kita tadi dokumen create element buat img, terus img class list produk, img src product.image, kita ambil image-nya dari products-nya img.lp product.name, jadi kita ambil ALT-nya dari nama si img tadi. img.loading untuk animasi loadingnya sama dengan lazy img wrapper tinggal ke img. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama berupa untuk merender setiap data ini ke websitenya, ke index.html dengan cara yang sama. Jadi tinggal diulang saja. Yang pertama kita membuat create element, terus kita ambil class listnya dari style.css ini, terus selanjutnya kita raw img, kita bikin ambil datanya dari image, dimana image adalah ini, terus kita ambil ALT-nya dari nama ini, agar ini berguna kalau nanti websitenya tidak bisa meload gambarnya, masuklah load ke ALT-nya. Untuk loadingnya kita animasi loading, ya seperti itu. Tinggal ini kita repeat aja. Selanjutnya kita bikin sebuah safety pencegahan akses publik, dimana jika user itu mengklik add to chart di index.html, dia akan langsung diarahkan ke login.html atau register.html kalau dia belum memiliki sebuah akun seperti ini.
kita ambil dulu admin listener, jika diklik kita buatkan icon warning, title-nya akses terbatas. Itu yang result kita arahkan ke login.html. Kalau di login dia buka, nanti di area login ada untuk membuat akun seperti itu. Selanjutnya kita membuat sebuah navigasi di mana jika login HTML diklik akan mengarah ke out.js seperti itu. Seperti ini untuk kodenya. Ini untuk data.js yang digunakan untuk index.html sudah selesai. Selanjutnya kita membuat untuk logika di login saat user login. Oke. Yang pertama kita bikin dokumen loading content dulu, sebuah inisiasi user database, di mana kalau user nanti pencet login nanti akan di login, kalau tidak dia pencet sebuah admin akan dipencet atau di-enroll register. Gitu. Selanjutnya kita inisiasi lagi untuk user database yang kita gunakan untuk untuk membedakan apakah ini user atau admin. Jadi admin sudah kita set untuk emailnya menggunakan admin email dan maksudnya ini sebagai admin. Jadi nanti ada dua persamaan, jika login itu dideteksi sebagai admin akan masuk ke dashboard admin, jika login dideteksi sebagai user atau sebuah pengguna baru akan dimasukkan ke dashboard.html. Selanjutnya kita membuat logic handler, sebuah pengecekan status seperti ini. Nah, yang pertama kita membuat function handle login untuk menghandle punya user. Yang pertama kita cari dulu data. Jadi kita sebelum user login, jadi ibaratnya user sudah memiliki email dan dia login terus dia salah sandi 3 kali. Nah, inilah adalah gunanya agar kalau user nanti login 3 kali dengan email yang salah, itu akan diblokir selama 1 menit. Dengan menggunakan apa? Dengan kita mendapatkan data sekarang dari dead now seperti itu. Dan ini kita untuk Swift warningnya seperti itu. Yang kedua, kita tampung dulu email input yang kita masukkan sebagai email, terus kita tampung juga password input atau kita ambil dan dari database sebagai password. Ini kita cek dulu jika email input value string, jika dia error maka akan menampilkan pecahan sebuah address expired, atau jika passwordnya salah tidak sesuai itu tampilkan passwordnya tidak sesuai. Nah, ini jika user gagal memasukkan kode 3 kali akan masuk ke kode ini, di mana nanti akan diblokir selama 30 atau 60 detik. Selanjutnya jika login sukses, kita buktikan dulu lewat kegagalan. Jika login berhasil, terus menyusun data. Ini kita ambil datanya dulu, terus nanti kita akan push datanya seperti itu. Selanjutnya kita membuat, ini kan login tadi, kita membuat register handler, mana nanti isinya seperti ini. Nah, ini register, kita ambil dulu parameternya sebuah default, terus kita ambil sebuah dokumen dari file name, password dan juga password.
Mana nah di sini kita juga ambilkan di emailnya juga harus mengandung sebuah add. Jika tidak mengandung add maka emailnya masuk ke apa namanya required, dan juga nanti akan diberikan pesan untuk memasukkan email yang sesuai dengan format. Jika emailnya juga kurang dari 8 panjangnya, itu nanti diberikan pesan bahwa email tersebut panjangnya harus 8 karakter. Selanjutnya kita masuk ke kantung password. Jadi setelah dia memasukkan password, terus dia harus menggantung password tersebut sebanyak 2 kali. Seperti itu untuk login. Ini tusuk uploadnya, jadi nanti ada alert yang bukan berupa alert biasa di layar, tapi menggunakan Swift alert. Cek, oke. Itu untuk loginnya. Selanjutnya kita masuk ke user.js yang menampung data-data atau merender data-data dari user. Yang pertama seperti biasa kita inisiasi dulu downloadednya, dokumennya. Yang ini berguna untuk middleware keamanan, di mana nanti sebelum konten merender itu akan menghasilkan local storage dulu. Jika local storage tidak ada, pengguna belum login atau bukan user, browser akan paksa menggunakan login ke login HTML seperti itu. Jadi ini untuk keamanan middleware handler. Selanjutnya ini kita seperti biasa utilitas global. Ini ada utilitas global di mana kita menginstal sebuah rupiah sebagai format rupiah menggunakan digital currency. Terus jika user nanti ini berguna untuk jika user mengklik tombol logout, nanti akan diarahkan ke login.html untuk login lagi. Terus ini untuk logika keranjang, dimana jika user nanti menambahkan loncat keranjang, nanti akan menambahkan persentase atau panjangnya keranjang seperti itu. Ini untuk set hamburger menu, dimana nanti jika user nanti membuka ini dari HP, navbarnya akan berubah menjadi hamburger menu seperti itu. Selanjutnya untuk ini kita masuk ke dashboard untuk katalog, pencarian dan filter. Yang pertama kita greeting dulu usernya dengan menggunakan favor lagi hello, terus current user. Current user dia dapatkan dari ini. Selanjutnya kita ambil sebuah data produk grid, search input dan juga filter buttons dari ini yang ada di HTML. Terus kita ambil dulu data produk dari JSON yang kita ambil di local storage yang bernama products. Kita render juga produk dengan proteksi CSS seperti ini. Seperti biasa tadi kita merender lagi seperti cara yang tadi di data, dimana kita merender yang pertama adalah produk card. Kita masukkan ke elemen img, terus kita ambil datanya seperti biasa, kita styling. Jadi sebelum nanti jika nanti ini berguna untuk user nanti jika memencet tombol add to chart, tidak langsung ke chart atau checkout, tapi nanti dia ke detail produk list dulu seperti itu. Jadi seperti Tokopedia atau Shopee, ketika kita memencet suatu produk itu akan masuk ke detail produknya. Ini untuk filter, function untuk filter, di mana nanti kita akan memisahkan filter berdasarkan kategori dan juga search logicnya seperti itu.
Selanjutnya kita akan membuat modul untuk keranjang, promo dan juga return calculation, dimana kita seperti biasa kita ambil dulu semua ID-nya, terus kita kosongkan DOM dulu dengan aman. Ini seperti biasa tadi kita merender dulu, seperti biasa tadi kita render untuk di card-nya seperti itu. Ini untuk jadi saat masuk ke checkout.html yang diambil itu adalah dari nanti ada fitur untuk menambahkan input quantity yang berdasarkan user yang menambahkan. Jadi untuk secara default kita setup 1, tapi nanti juga bisa ditambahkan oleh user. Selanjutnya kita validasi dulu update harga otomatis, di mana nanti jika user menambahkan data atau menambahkan kuantitas dari ini, itu akan kita render untuk validasi dan update harga otomatis. Pun di sini data tersebut akan disimpan di local storage atau di-upload di local storage seperti itu. Selanjutnya kita juga mengkalkulasi karena ada promo juga, dengan promo itu kodenya seperti ini, akan dipotong sebanyak 10% dari total belanja user. Jika sudah semuanya sudah masuk ke semua proses atau validasi selesai, maka checkout akan diarahkan ke modul checkout seperti itu. Itu untuk user pertama. Selanjutnya kita masuk ke modul checkout. Kita masuk ke order.js. Yang pertama seperti biasa kita loading dulu sebuah downloaded yang berguna untuk order. Yang itu bergunanya untuk memastikan bahwa yang bisa mengakses ini hanya user yang sudah login. Selanjutnya ini kita masuk ke ini untuk format sebuah currency rupiah. Selanjutnya kita masuk ke modul checkout. Ini modul checkout yang berguna nanti yang pertama yang mengatur ini semua nanti untuk mengatur checkout.html, di mana kita mengambil data dari storage key chart yang difilter berdasarkan user ID agar muncul hanya barang milik user yang sedang login. Terus kita membuat create untuk membuat garis ringkasan secara pesanan, membuat garis ringkasan pesanan secara aman untuk menghindari excess. Terus kita juga mengkalkulasi diskon. Jika nanti ini kita juga mengkalkulasi diskon, di mana jika kodenya benar nih HAP 2026, maka nanti sistem akan otomatis memotong seluruhan harga dari total belanja. Dan kita memvalidasi secara real time terkait dengan namanya. Jadi namanya itu harus lebih dari atau kurang dari 4 karakter itu. Terus untuk nomor HP-nya itu harus sebanyak 12. Dari sebanyak untuk nomornya itu memang harus minimal 9 karakter, 0 sampai 9 karakter. Terus juga kita harus validasi bahwa yang phone number itu harus diisi sebuah number, bukan sebuah teks. Dan juga ini untuk toggle untuk mendekat karakter selain angka atau number. Nah, kalau kalimat sendiri harus kita validasi minimal itu 12 total. Nah, nanti kita juga untuk ini menghentikan perilaku default agar halaman tidak refresh. Nah, ini hanya mencegah untuk halaman tidak refresh. Terus seperti biasa ini untuk mengedit invoice-nya seperti itu, kondisi pesanan. Nah, ini juga nanti jadi jika user nanti check out, contoh nanti ketika kita admin memasukkan barang sebanyak 10, jika user men-check out 10 akan stoknya habis juga seperti itu. Jadi untuk alert sukses lognya kita masuk ke require.html. Ini untuk require.html-nya, di mana nanti kita menampilkan merender data seperti biasa, dan nanti
Untuk data sendiri akan diproses, dikirim, dan itu yang menghandle adalah admin, seperti itu. Selanjutnya setelah selesai semua, kita masuk ke logikanya di admin. Itu biasa kita tekan dulu, hanya pastikan yang memasukkan ke halaman admin hanya admin yang sudah login, jadi user yang belum login belum bisa untuk masuk, seperti itu. Kita masukkan dulu utility helps untuk si rupiah currency-nya. Ini kita ambil dulu untuk dashboard si adminnya. Jadi kita ambil lainnya berapa dari progress. Selanjutnya kita ambil juga untuk kita membuat merender dulu dari barang-barang yang sudah kita input tadi, membuat rendering barang. Selanjutnya kita buat juga untuk toggle untuk mendelete si barang. Jadi nanti jika ada barang atau produk yang kita delete akan dieksekusi oleh function ini. Selanjutnya kita bikin status handler, sebuah function untuk menghandle tadi. Kita masuk ke order ini. Jika jadi di sini ada require.html status, jadi di sini ada statusnya. Jika status tersebut akan dihandle oleh admin, maka admin tersebut, jadi status tersebut dihandle oleh function ini. Nanti tinggal kita pilih, nanti kita di admin pilih apa, diproses, dikirim, atau selesai, atau menunggu juga. Seperti itu pun di sini kalau menunggu nanti seperti itu. Nah, selanjutnya ini berguna untuk mengirimkan status tadi kepada user. Selanjutnya kita masuk ke model workflow, di mana nanti di sini ada form reset yang memastikan setiap kali admin mengunggah model form dalam keadaan kosong, jadi itu sudah berisi produk yang sudah diedit. Selanjutnya kita masuk ke ini, scroll to action. Jadi di sini jika nanti ini berguna untuk membedakan antara admin mau menambahkan mode, menambahkan produk, atau mengedit produk yang sudah ada. Selanjutnya di sini ada, jadi tadi ini berguna untuk scroll to section. Jadi ketika menavigasi sidebar, ini digunakan untuk agar jika dipencet navigasinya tidak langsung patah, jadi ada smoothnya. Selanjutnya kita masuk ke form submission, sebuah produk form anti-homophobic ini mencegah agar tidak merefresh. Terus kita ambil dulu semua inputan user, kita ambil value-nya. Selanjutnya kita validasi dulu nih. Ini kita validasi dulu. Selanjutnya kita refresh. Oke. Itu adalah penjelasan dari kode JavaScript-nya, berapa memang ada. Jadi itu adalah penjelasan dari JavaScript-nya. Secara garis besar memang JavaScript berguna untuk logic di balik si website ini di GitHub Counter, seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Oke. Jadi itu penjelasan program dan live coding dari kami. Harapannya memang tugas ini bisa menjadi Oke.
Jadi itu tadi live coding dan menjelaskan program dari kami. Semoga apa yang sudah kami lakukan bisa menuntaskan tugas akhir atau UAS mata kuliah Pemrograman Web 1. Terima kasih, selamat pagi. Yes.